Selamat pagi. Perkenalkan, saya Daryanto, SKP Nkep, dosen Prodi Diploma 3 Keperawatan, jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jambi. Sebagai dosen Prodi Diploma 3 Keperawatan, di dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, mengacu visi pada program studi, yaitu menghasilkan lulusan perawat vokasi yang profesional, berkarakter, dan kompetitif di dalam pemberian asuhan keperawatan pada penyakit degeneratif tahun 2026. Sebagai dosen yang berpengalaman lebih dari 30 tahun melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, saya mengajar 6-8 mata kuliah setiap semesternya, dengan beban mengajar 67,83 SKS dalam 3 tahun terakhir ini. Kinerja prestatif yang telah saya lakukan di dalam 3 tahun terakhir ini adalah penggunaan buku penuntun praktikum maupun video keperawatan halusinasi pendengaran, di mana dua sumber belajar ini dikembangkan berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengayaan maupun menambah variasi sumber belajar. Kita tahu dengan adanya variasi dan pengembangan media yang ada, itu akan menumbuhkan minat dan motivasi belajar kepada mahasiswa. Dengan adanya motivasi tersebut, maka akan mendorong anak-anak mempelajari dan berlatih keterampilan melalui buku penuntun dan mencontohkan berlatih dan mengasah keterampilan berdasarkan video yang mereka lihat. Dengan demikian, sebagai dosen tentunya dengan adanya buku penuntun dan video ini akan mempermudah proses pembelajaran di samping menambah minat dan motivasi belajar kepada mahasiswa yang pada gilirannya akan membantu mencapai tujuan pembelajaran. Meskipun seperti kita ketahui bahwa dalam 3 tahun terakhir ini kita dilanda pandemi COVID-19, di mana adanya pembatasan interaksi antara dosen dan mahasiswa di dalam proses pembelajaran. Maka dengan adanya sumber belajar berupa buku penuntun dan video ini tentunya merupakan solusi alternatif yang dapat kita lakukan sebagai dosen dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Untuk proses pembelajaran klinik, kita terapkan dengan pendekatan mentorship dan preceptorship. Di dalam pendekatan ini, kita lampaui proses pembelajaran diawali dengan kontrak belajar, kemudian pada hari H-nya kita laksanakan dengan pre-conference, kemudian disertai dengan penerapan metode bimbingan baik bedside teaching maupun ronde maupun penugasan kasus kepada mahasiswa. Kemudian ditutup dengan post conference pada akhir sesi pembelajaran klinik pada hari berlangsung. Di samping proses tersebut, sebagai pembimbing kita mendorong agar mahasiswa selalu care ataupun peduli, sikap hormat dan berlaku adil kepada pasien, jujur serta ikhlas, serta menanamkan sikap kehati-hatian demi keselamatan dan kenyamanan pasien dalam rangka memenuhi kebutuhan pasien terhadap asuhan keperawatan. Di dalam proses pembelajaran tersebut, karena dalam situasi pandemi COVID-19, maka biasanya penugasan kasus ini dilakukan dengan
memberikan kasus sebagai penugasan yang diberikan oleh pembimbing dari lapangan. Berdasarkan kasus yang ada di lapangan tersebut, maka mahasiswa membuat laporan asuhan keperawatan mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Nah, untuk mengasah skill yang harus dicapai di dalam merawat pasien tersebut, maka mahasiswa ditugaskan untuk membuat video keperawatan untuk prosedur tertentu sesuai dengan target kompetensi yang akan dicapai. Dan video tersebut akan dinilai pada saat Zoom meeting atau melalui video call. Atau bila dapat dilihat secara langsung melalui video call ketika mahasiswa melakukan prosedur keperawatan yang diterapkan kepada temannya sebagai pasien atau keluarganya yang ditugaskan sebagai pasien. Nah, pada saat itu maka feedback dapat kita berikan secara langsung. Kemudian setelah itu mahasiswa diharuskan membuatkan laporan yang pada akhir kegiatan ataupun praktek. Dan laporan harus dikumpulkan pada hari terakhir praktek sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Nah, di samping kompetensi tadi, penanaman nilai-nilai sikap kepada perawat tersebut terus selalu kita tumbuhkan dan kita mulai dari kedisiplinan yang paling dasar, yaitu dimulai dari dosen misalnya. Jadi diupayakan dosen selaku pembimbing pada hari bimbingan datang lebih awal atau jangan sampai terlambat, karena ini akan mengurangi citra diri dari seorang dosen atau pembimbing. Karena dosen ataupun pembimbing harus menjadi contoh bagi mahasiswanya bagaimana ketika mereka bekerja nantinya sebagai perawat. Oleh karena itu, sikap profesional dan kedisiplinan dari seorang dosen perlu dicontoh oleh mahasiswa, sehingga kita dapat membentuk perawat yang profesional, memiliki skill, berkarakter, dan memiliki etika yang baik kepada pasien ataupun kepada sesama. Untuk kegiatan meningkatkan kompetensi, ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan, baik ini dilakukan oleh maksudnya kegiatan ini yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Jambi maupun kegiatan yang dilakukan secara mandiri dari luar ataupun dari organisasi profesi. Yang pertama, pelatihan Good Clinical Practice, kemudian TOT MKEK di Makassar yang diselenggarakan oleh PPNI dengan biaya PPNI, kemudian juga pelatihan etik dasar lanjut, serta kegiatan workshop, pelatihan, hibah, dan pengajuan proposal, serta pembuatan digital e-modul. Untuk kinerja penelitian, kita mulai dari publikasi. Untuk publikasi internasional, ini yang terindeks Scopus Q4, ada satu publikasinya, yaitu dengan judul The Effect of Psychoeducation Enrichment on Families' Ability to Control Hallucinations in People with Schizophrenia, Pre-Experimental Study. Ini dipublikasikan pada jurnal Scopus Q4. Selanjutnya untuk publikasi nasional terakreditasi Sinta 4, diantaranya ada 3 publikasi,
Yang pertama penelitian yang berjudul Daya Tilik Diri, Harga Diri, dan Stigma Diri, serta kualitas hidup pasien skizofren, kemudian studi fenomenologi pengalaman perawat merawat pasien COVID-19, kemudian hubungan fungsi manajemen kepala ruangan dengan kinerja perawat pelaksana di ruang rawat inap Rumah Sakit Jiwa Jambi. Dan ini penelitian baik sebagai ketua maupun sebagai anggota. Untuk proceeding internasional, ini ada 3. Yang pertama, maternal characteristic of stunting, maternal characteristic and knowledge childhood stunting, kemudian the effect of nursing intervention by video, kemudian experience of early marriage. Kemudian untuk oral presentasi pada seminar internasional, ini ada 3 sertifikat yang diselenggarakan oleh Riau International Nursing Conference, kemudian yang dilaksanakan oleh PPNI, Indonesian National Nurses Association, kemudian yang ketiga ini yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya. Sedangkan naskah yang disajikan pada seminar internasional tapi tidak dipublikasikan dan diberikan dalam bentuk book of abstract, diantaranya The Effect of Psychoeducation Enrichment, of Family Ability to Help Control Auditory Hallucination, kemudian Coping Strategy of Adolescent with HIV/AIDS, kemudian Anxiety and Fasting Glucose Levels of Type 2 Diabetic Mellitus Patient in Jambi City. Adapun buku yang telah dibuat, yaitu berupa buku penuntun ataupun pedoman yang diperuntukkan kepada keluarga pasien skizofren. Yang pertama yaitu buku penuntun praktikum keperawatan untuk mahasiswa keperawatan, yaitu pengayaan psikoedukasi keluarga, perawatan pasien halusinasi pendengaran, kemudian juga buku pegangan keluarga, cara mengatasi stres dalam merawat orang dengan skizofren, kemudian cara mengelola beban perawatan pada orang dengan skizofrenia di rumah, kemudian juga pedoman perawatan orang dengan halusinasi pendengaran. Nah, ini buku pedoman untuk keluarga. Di samping itu juga adanya buklet hasil penelitian untuk terkait pasien diabetes mellitus, yaitu manajemen asuhan pasien diabetes mellitus tipe 2. Ini merupakan luaran penelitian kerjasama perguruan tinggi terkait dengan video intervensi model Dito, ya, video intervensi model Dito. Di sini saya sebagai peneliti anggota. Kemudian ada sebuah leaflet juga, leaflet perawatan orang dengan halusinasi pendengaran di rumah. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa saya juga menghasilkan video sebagai luaran hasil penelitian unggulan perguruan tinggi, yaitu video perawatan halusinasi pendengaran, di mana di dalam video ini terdiri atas 5 video, dengan yang pertama pengantar video, yang kedua meningkatkan kesadaran terhadap halusinasi, kemudian menghentikan pikiran atau kenangan yang tidak menyenangkan, kemudian yang keempat mengatasi rasa khawatir, yang kelima menyumbat telinga dengan kapas atau penutup telinga, kemudian mendengarkan musik lewat HP, dan yang ketujuh mendengarkan acara hiburan di TV atau radio, serta ditutup dengan membuat jadwal kegiatan harian dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilatihkan. Video yang kedua adalah selain video perawatan halusinasi,
yaitu adalah video intervensi model Dito, di mana terapi ini, model Dito ini adalah singkatan dari kami sebagai peneliti, yaitu Masudi sebagai peneliti pertama dan Daryanto sebagai peneliti kedua, sehingga disingkat dengan model Dito, di mana di dalam video ini menekankan pasien DM tipe 2 untuk menerapkan teknik relaksasi napas dalam disertai zikir hasbunallah wa ni'mal wakil sebagai kegiatan rutin di dalam hariannya. Ada 4 haki yang telah kami miliki, tentunya terkait dengan 2 buku tadi, ya, 2 buku pegangan keluarga untuk cara mengelola halusinasi dan mengelola stres, kemudian juga tentang publikasi Pengabmas. Kemudian untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan yang kami laksanakan tentunya implementasi dari hasil-hasil riset dan produk-produk luaran dari hasil penelitian yang kami terapkan. Di antaranya tadi penggunaan modul pengayaan psikoedukasi perawatan halusinasi, kemudian juga kami terapkan juga penerapan video perawatan halusinasi pendengaran. Nah, di dalam kegiatan Pengabmas ini kami bekerja sama dengan Desa Penyengat Olak di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Dan kegiatan ini sebenarnya sudah ada kerjasamanya, baik dari pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi, Puskesmas Penyengat Olak, maupun desanya sendiri. Sehingga kami dari dosen Poltekkes memang sudah banyak bermitra untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang serupa, khususnya untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Dan kami sendiri sudah 3 tahun berturut-turut melakukan kegiatan masyarakat dan bermitra di Desa Penyengat Olak ini. Nah, di dalam kegiatan ini kami melibatkan seluruh unsur yang ada di masyarakat, tentu tokoh-tokoh masyarakat, baik Karang Taruna, pemuda, tokoh ulama, kemudian kader terutama, dan sasaran utama berikutnya adalah keluarga pasien yang mengalami skizofren. Jadi kita terus libatkan dan kita berikan penguatan sehingga mereka mampu mengurus keluarganya yang mengalami skizofren, khususnya yang bermasalah dengan halusinasi pendengaran maupun bagaimana cara mengelola stigma terhadap mereka. Nah, di sini juga kami melibatkan mahasiswa di dalam proses kegiatan ini, mulai dari registrasi, kemudian membawa acara, menjaga PHBS untuk peserta. Disinilah yang kami berikan kepada anak-anak kami. Kesempatan mereka berhadapan langsung dengan masyarakat, bagaimana mereka mengelola kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, di sini kita tampak beberapa foto berikutnya, yang mana kegiatan pembukaan yang dihadiri oleh kepala puskesmas maupun kepala desa, dan dihadiri juga sasaran dari keluarga dari pasien dengan skizofren dan beberapa orang kader yang turut serta di dalam kegiatan. Dan di sini juga tampak mahasiswa hadir di sini di dalam kegiatan Pengabmas. Nah, di sini foto kegiatan kami melakukan pendampingan kepada keluarga pasien dengan skizofrenia, bagaimana membantu anaknya ataupun keluarganya yang mengalami halusinasi pendengaran. Nah, pada pendekatan ini kami membentuk grup-grup WhatsApp, di mana melalui grup WhatsApp ini kita bagikan link videonya maupun buku modulnya yang bisa
diakses, dipelajari di samping buku pegangan dan video tadi sudah kita jelaskan pada saat kegiatan pengabdian masyarakat. Dan ini adalah kegiatan pendampingannya. Kita ingin melihat bagaimana yang sudah dilatihkan tersebut bisa diterapkan langsung kepada anggota keluarganya. Nah, selain kegiatan pengapmas yang setelah kami lakukan, kami tidak luput dari kegiatan publikasi. Di sini kita tampak ada 8 publikasi pengapmas yang sudah kami lakukan, baik yang dilakukan pada publikasinya pada jurnal Abdimas Saintika, kemudian juga jurnal Abdimas Kesehatan Stigba, dan kemudian juga beberapa jurnal publikasi yang lain. Sebagai dosen, tentunya di samping melaksanakan tugas pokok juga melakukan tugas-tugas yang ada di masyarakat, baik yang diminta maupun atas swakarsa sendiri, baik dilakukan melalui organisasi pemerintah maupun organisasi. Di antaranya kegiatan-kegiatan menjadi narasumber seminar, workshop, sosialisasi. Di antaranya kami melakukan 9 kegiatan, di antaranya sebagai narasumber yang dilakukan untuk sosialisasi tentang manajemen praktek keperawatan profesional di rumah sakit jiwa, kemudian juga di rumah sakit umum daerah di kabupaten, baik di rumah sakit Nurdin Hamzah, Muara Sabah, rumah sakit Daud Arif Kuala Tungkal, kemudian juga Puskesmas Pamenang Bangko. Di samping itu juga pernah sekali sebagai moderator seminar internasional yang dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Jambi beberapa waktu yang lalu. Ini adalah penghargaan saya yang diterima dari Presiden Republik Indonesia berupa penghargaan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun. Dan ini diberikan penghargaan ini dan disampaikan oleh Bapak Direktur pada saat upacara 17 setiap bulannya di Poltekkes Kemenkes Jambi. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, sebagai kegiatan penunjang ini, saya ditunjuk dan dipercaya oleh pengurus pusat, MKEK Pusat, untuk menduduki jabatan sebagai Ketua Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Wilayah Jambi, mulai dari 2020 sampai 2025, di mana tugasnya diantaranya adalah pembinaan dan pengentasan masalah etik profesi di wilayah Jambi tentunya. Nah, di antaranya kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan yaitu sumpah perawat, kemudian menjadi narasumber, seminar, workshop, baik online ataupun offline, serta melakukan investigasi terhadap sejawat yang tersangkut masalah hukum ataupun masalah etik. Ini beberapa cuplikan rekaman dari kegiatan MKEK Provinsi Jambi, di antaranya mulai sumpah profesi, kemudian pemeriksaan kasus sejawat yang bermasalah, baik kepada saksi maupun kepada pelapor ataupun yang terlapor, kemudian pengadaan seminar secara online, dan melakukan pendampingan, mendampingi tim BBH untuk mengadvokasi sejawat yang tersandung kasus di rumah sakit.
Demikianlah hasil penyajian kinerja prestatif saya selaku dosen. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.